Untungnya saya sudah mengantisipasi bahwa Wu Qichen akan menggunakan teknologi AI kuantum dan sudah bersiap sebelumnya. Tampaknya kode yang ditulis Lu Feng adalah kode enkripsi keterikatan kuantum. Kapan dia mempelajari teknologi ini? Orang yang bisa menggunakan jenis teknologi pengkodean tingkat atas ini tidak lebih dari 5 di seluruh Dacia. Sepertinya Lu Feng benar-benar punya kemampuan. Nah, sistem pertahananmu memiliki kerentanan. Aku perkirakan itu tidak akan bertahan 3 detik sebelum ditembus. Ayah, apakah saya putra ayah? Atau dia putra ayah? Bisakah ayah berhenti membuat masalah bagi saya? Apakah ayah Lu Feng gila? Bukankah dia merusak anaknya sendiri? Nah, sebelum kodemu, tambahkan fungsi fit. Ini dapat memperkuat jaringan perlindunganmu. Dan kemudian gunakan pengikatan parameter bawaan kerangka kerja. Si tua bangka ini masih tahu tentang pengikatan parameter. Lu Feng, Paman benar. Kodemu memang memiliki kerentanan. Beroperasi seperti yang Paman instruksikan. Ini akan memberimu waktu untuk serangan balik. Nona Shen juga berkata begitu. Mungkinkah ayah saya benar-benar menebak dengan benar? Benar-benar ada kerentanan. Nah, jangan bermalas-malasan. Lanjutkan memanggil modul kontrol risiko AI. Berikan sistem pertahananmu otak tambahan. Apa yang Lu Feng lakukan? Apakah dia mati-matian mencari jalan keluar? Ayah Lu Feng, apa sebenarnya latar belakangnya? Kerentanan kode barusan bersarang di dalam logika enkripsi keterikatan kuantum. Bahkan Wu Qichen dan aku belum sepenuhnya menguasainya. Pergi, cari tahu latar belakang ayah Lu Feng. Tak kusangka orang tua ini menebak dengan tepat. Tapi bahkan, jika kerentanan itu ditambah lalu kenapa? Di negara milih saya, di depan server AI paling canggih. Paling lama Anda hanya bisa bertahan beberapa detik lagi. Lu Feng, berhentilah berjuang. Rangkaian program serangan saya ini memanggil kluster komputasi awan transnasional. Bahkan jika orang-orang dari Institut Sains dan Teknologi datang, mereka tidak akan bisa bertahan melawannya. Tidak buruk. Kau benar-benar anakku. Kau langsung mengerti. Aku hanya tidak tahu, apakah dia bisa memahami penggunaan sejati modul kontrol risiko AI ini. Firewall naga mengejutkan saya, telah dibangun. Melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Firewall rubah merah saya juga sudah diatur. Rubah merah mulai menghancurkan jaringan pertahanannya. Jadi ini firewall yang Lu Feng tulis menggunakan teknologi enkripsi kuantum. Kukira itu sesuatu yang luar biasa, ternyata sangat rentan. Seperti yang diharapkan, server AI kuantum negara Meili terlalu kuat. Saya masih tidak bisa menang. Sepertinya anakku masih belum benar-benar memahami penggunaan sejati modul kontrol risiko AI. Nah, cepat, putuskan jaringan. Ayah Lu Feng sekarang menjadi pecundang yang buruk. Si tua bangka ini sebenarnya tidak berpikir bahwa memutus kabel jaringan akan memungkinkan mereka untuk berkompetisi lagi kan? Cukup. Ayah, kalah berarti mencabut kabel jaringan. Ayah mungkin tidak peduli dengan muka, tapi saya peduli. Lu Feng, begitukah caramu berbicara kepada ayahmu? Nah, aku ayahmu. Akankah aku menyakitimu? Percayalah padaku. Hanya dengan memutuskan jaringan, kau bisa melepaskan modul kontrol risiko AI. Potensi terbesar. Lu Feng, apa kamu bahkan tak punya yang paling dasar? Bahkan yang paling dasar, kepercayaan pada ayahmu sendiri. Nona Shen, saya tahu orang macam apa ayah saya. Lebih baik daripada siapapun. Jika bukan karena dia hari ini, saya setidaknya bisa bertahan 5 menit lagi. Daripada seperti sekarang, tanpa kesempatan sedikit pun untuk melawan. Dan sekarang dia ingin saya memutuskan jaringan. Apakah saya tipe orang yang tidak bisa menerima kekalahan? Bahkan jika saya harus kalah, saya ingin kalah dengan terhormat dan terbuka. Nah, sampai saat terakhir, hasilnya belum pasti. Ayah, apa yang ayah lakukan? Apakah ayah bersikeras membuat saya kehilangan muka sepenuhnya sebelum ayah puas? Langkah ini hanyalah penghargaan tahunan untuk perilaku yang membingungkan. Setelah lelucon ini berakhir hari ini, aku khawatir di sektor teknologi Dacia, Lu Feng tidak akan lagi punya tempat untuk berdiri. Lu Feng,
Aku menang. Kukira kau masih bisa bertahan selama 3 menit. Tapi hasilnya adalah dengan bantuan ayahmu yang kolot. Kau bahkan tidak bertahan 30 detik. Nona Shen, sebagai pemenang kompetisi ini, aku dengan tulus mengundangmu. Makan malam denganku. Siapa bilang kamu menang? Analisis virus rubah merah selesai. Mode pembersihan jaringan otomatis dimulai. Cepat lihat. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini benar-benar karena orang tua ini mencabut kabel jaringan? Nak, bagaimana? Ayahmu masih hebat kan? Ayah, ini apa-apaan ini? Apa yang terjadi di sini? Mengapa layar tiba-tiba menjadi hitam? Tetuahu, sirkuit kompetisi karena alasan yang tidak diketahui mengalami korsleting dan saat ini sedang diselidiki dan diperbaiki. Jadi siapa yang menang kalau begitu? Tentu saja anakku menang. Tidakkah kau lihat? Servernya tidak bisa menangani serangan data anakku. Semuanya meledakan. Orang kolot, serverku yang paling canggih di luar negeri. Bagaimana mungkin tidak bisa menangani data? Jelas kau secara acak mencabut kabel jaringan yang menyebabkan kegagalan jalur jaringan. Kau harus membayar kerugian hari ini. Baiklah, Direktur Hu. Selama Anda tidak menyalahkan ayah saya, berapa banyak uang akan saya bayar? Mengapa kau yang membayar, nak? Jelas itu. Cukup ayah, diamlah sebentar. Tuan Hu, saya menyerah. Kemampuanku kurang. Aku kalah. Karena Lu Feng telah mengakui kekalahan, maka aku umumkan kompetisi pertukaran serangan dan pertahanan IT ini. Pemenangnya adalah cucuku. Ko. Tunggu. Semuanya, operasi Paman Lu, sepenuhnya sesuai dengan logika pertahanan. Tunggu hingga saluran pulih. Ambil lock sistem. Dan kebenarannya akan sangat jelas. Untuk menyatakan siapa yang kalah dan siapa yang menang sekarang. Mungkin terlalu dini. Ketua Hu, bagaimana menurutmu? Baiklah, karena sinyal sudah bicara, maka kita akan mendengarkan sinyal. Sinyal, bahkan jika hasil catatan sistem keluar, pemenangnya hanya bisa aku. Masakan apa yang kau suka? Aku akan memesan restoran sekarang juga. Direktur Hu, tantangan terbesar dalam kompetisi adalah merayakan terlalu cepat. Bukankah kakekmu mengajarimu? Anak muda, jangan terlalu sombong. Bahkan jika kita akan memesan restoran, itu juga seharusnya anakku yang memesannya. Ini belum giliranmu. Ayah, aku tahu kemampuanku sendiri. Jangan ikut campur. Kau, Tepat sekali. Jika kau tahu diri, pergilah. Agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri nanti. Ayah, ayo pergi. Cepat lihat, sistem telah pulih. Kakak, cepat ambil lock sistem, agar dua ayah dan anak ini benar-benar bisa menyerah. Segera ambil hasil pertandingan. Ya. Mustahil. Pasti kalian ayah dan anak yang membuat masalah di balik layar dengan keterampilan amatir Lu Feng. Bagaimana mungkin dia bisa menembus pertahananku? apa yang tidak mungkin tentang itu? Dengan server rusakmu itu. Tetua Hu, data mencurigakan saat ini melancarkan serangan gencar pada program backend Institut Sains dan Teknologi Jiangcheng. Paling lama setengah jam, lawan akan menembus garis pertahanan dan membobol basis data rahasia. Ada apa? Sistem peringatan kita, mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Karena serangan itu dimulai dari dalam. Internal. Apakah sistem pertahanan Institut Sains dan Teknologi Jiangcheng memiliki kerentanan? Kau bicara omong kosong. Sistem pertahanan Institut Sains dan Teknologi adalah yang terbaik dari Dacia. Tidak mungkin memiliki kerentanan. Aku tahu sekarang. Pasti kalian berdua ayah dan anak
agar Lu Feng memenangkan kompetisi. Diam-diam memasukkan data mencurigakan. Tidak mungkin. Lu Feng hanya demi kemenangan. Benar-benar mengkhianati Institut Sains dan Teknologi. Lu Feng, bagaimana kamu menjelaskan ini? Penatua Hu, data mencurigakan ini tidak ada hubungannya denganku. Aku akui, aku benar-benar ingin memenangkan kompetisi ini. Tapi aku sama sekali tidak akan pernah melakukan apapun yang merugikan Institut Sains dan Teknologi. Lalu mengapa komputermu tidak diserang oleh data mencurigakan itu? Tentu saja itu karena sistem pertahanan anakku cukup kuat dan dapat menahan serangan ini. Apakah kau menyiratkan bahwa sistem Lu Feng yang rusak bahkan lebih baik daripada sistem pertahanan Institut Sains dan Teknologi? Tentu saja. Ayah, berhenti menyombongkan diri. Beri aku waktu istirahat. Jangan khawatir. Nah, aku masih punya kepercayaan diri sebesar ini. Sistem rusak di Institut Sains dan Teknologi itu seharusnya sudah dihapus sejak lama. Ayah, apa yang ayah katakan? Cepat minta maaf kepada Penatua Hu. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Minta maaf untuk apa? Sistem pertahanan di Institut Sains dan Teknologi itu masih aku. Penatua Hu, ayahku tidak bermaksud begitu. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Aku akan membawanya pergi sekarang. Mengapa kau pergi? Kau membuat masalah, dan kemudian hanya ingin pergi begitu saja. Apakah kau benar-benar berpikir Institut Sains dan Teknologi Direktur Hu, siapa yang menuduh harus membuktikan. adalah tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan sesuka hati? Karena kamu yakin Lu Feng memulai serangan ini, kamu harus memberikan buktikan. Komputernya tidak diserang. Itu adalah bukti terbaik. Paman Lu berkata, komputer Lu Feng baik-baik saja. Itu karena sistem pertahanan yang baru didirikan, yang menahannya. Siapa yang kau coba bodohi? Server Eiku telah ditembus. Sistem Lu Feng yang buruk bisa menahannya. Mana buktinya? Tidak ada bukti berarti fitnah. Xing Yao, aku benar-benar tidak menduga ini. Tidak hanya kemampuan teknis ilmu yang luar biasa. Kefasihan berbicara ini, kamu juga sangat hebat. Ketua Hu, aku hanya menyatakan fakta secara objektif. Aku percaya penilaian Paman Lu. Karena memang begitu. Bukti apa yang kamu miliki untuk menunjukkan bahwa sistem Lu Feng yang menahan serangan itu? Apakah kamu juga percaya bahwa kemampuan bertahannya lebih kuat daripada teknologi Institut Sains dan Teknologi? Aku. Ada apa? Kalau begitu teknologi Institut Sains dan Teknologi tidak bisa dilampaui. Ayah, jangan banyak bicara. Baiklah. Karena kamu begitu percaya diri, maka aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Sekarang, aku dalam kapasitas sebagai Kepala Institut Sains dan Teknologi Jiangcheng mempekerjakanmu untuk menangani sepenuhnya insiden serangan ini. Dan selagi kamu melakukannya, bantu kami meningkatkan sistem pertahanan kami. Bagaimana? Kakak, Jika kamu gagal menanganinya, maka itu membuktikan bahwa virus ini diperkenalkan olehmu. Kamu harus menanggung semua konsekuensinya. Baiklah. Anakku dan aku menerima tugas ini. ayah, aku hanya beruntun memenangkan kompetisi tadi. Bagaimana mungkin aku punya kemampuan sekarang untuk mengatasi serangan ini dan juga meningkatkan sistem? Bukankah ayah jelas menjebakku? Nak, kau tidak perlu menanganinya. Tonton saja dari samping. Aku tidak perlu menanganinya. Lalu siapa yang ayah andalkan? Mengandalkan Xing Yao. Ayah, Xing Yao asalnya dari Institut Sains dan Teknologi. Bagaimana mungkin dia membantu kita mempermalukan Institut Sains dan Teknologi? Aku tidak butuh bantuan dari orang lain. Aku akan melakukannya sendiri. Ayah, apakah ayah tahu apa yang ayah katakan? Keberuntungan tidak terjadi setiap saat. Aku mohon berhentilah mengacaukan segalanya. Ya, Cukup. Mengapa kalian berdua berlama-lama di sini? Jika kamu gagal menanganinya dengan benar, maka ikutlah denganku ke Departemen Penegakan Hukum dan menyerah. kakak. Tukang reparasi ini, bukankah dia akan mengganggu rencana kita? Dia hanya seorang tukang reparasi. Masalah macam apa yang bisa dia timbulkan? Serangan ini secara pribadi diatur oleh STMIC. Ini pasti akan melumpuhkan jaringan Institut Sains dan Teknologi. Begitu sistem pertahanan Institut Sains dan Teknologi runtuh, kita akan muncul. Kita pasti akan menjadi penyelamat. Orang kolot, apa yang kau lakukan? Kau tidak berpikir memulai ulang? Bisa memblokir serangan kan? Ayah, jika ayah terus membuat masalah seperti ini, kita berdua akan dikirim masuk. Maafkan aku. Aku terlalu terbiasa memperbaiki komputer. Sebuah kesalahan.
Kesalahanku. Ayah, tidak banyak waktu tersisa. Cepat menyingkir. Aku akan mencari cara untuk memblokir serangan ini terlebih dahulu. Nah, kemampuanmu tidak memadai. Ayah, hak apa ayah bilang kemampuanku tidak cukup? Bahkan jika kemampuanku tidak memadai, aku masih lebih baik daripada ayah kan? Tersisa 10 menit. Dan sistem pertahanan akan sepenuhnya ditembus. Waktu mendesak. Aku akan menjelaskannya padamu secara rinci nanti. Ayah, Lu Feng, ayahmu bukan hanya seorang tukang reparasi. Saat menghadapi serangan semacam ini, dia lebih berpengalaman darimu. sejak kapan ayahku belajar kode? Aku tidak menyangka tukang reparasi ini ternyata punya kemampuan. Bagaimana ini mungkin? Kakak, apa yang harus kita lakukan jika dia segera berhasil? Tetap tenang. Pergi hubungi Stemip. Suruh dia memaksimalkan intensitas serangan. Setelah ini selesai, kita akan membantunya mengamankan pasar Salverdasia. Baiklah. Tersisa 3 menit. Berdasarkan kemajuan ini, kita benar-benar bisa menghentikan serangan ini. Sepertinya serangan ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Lu Feng dan ayahnya. Kalau tidak, mengapa ayahnya membantu memblokir virus? Cepat lihat, dia hampir berhasil. Ini, apakah dia akan berhasil? Apa yang terjadi? Ayah, apa yang ayah lakukan? Metode serangan ini, dibandingkan 5 tahun lalu, praktis identik. Untungnya aku sudah bersiap. Hari ini, aku pasti akan menangkap kalian semua dalam satu kali sapuan. Lu Feng, berhenti berpura-pura. Aku lihat kalian berdua ayah dan anak sengaja mengulur waktu di sini. Hanya ingin melihat pertahanan akademi runtuh sepenuhnya kan? Aku tahu tukang reparasi ini. Berani-beraninya dia menyetujui permintaanku tua. Untuk menangani serangan itu, JT ini tujuannya. Itu tidak benar. Pertahanan belum runtuh. Aku akan memblokir serangan ini. Berhenti berpura-pura di sini. Kalian di mana tadi? Sekarang hanya tersisa 3 menit. Apalagi yang bisa kalian lakukan? Menyingkir. Cukup. Lu Feng, ini bukan tempat bagi kalian berdua ayah dan anak untuk ikut campur keamanan. Tangkap mereka. Hutua. Sistem pertahanan belum sepenuhnya ditembus. Kamu menangkap orang sekarang. Apakah kamu takut? Apakah paman Lu benar-benar memperbaiki sistem pertahanan? Alpi, kalau begitu aku akan menunggu sebentar lagi. Aku ingin melihat dalam 3 menit yang tersisa ini, kemampuan apa yang dimiliki ayah dan anak ini dapat menunjukkan. Tiga menit. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Kau pengecut licik. Siapapun itu, siapa yang berani melanggar jaringan Dacia, maka jangan pernah berpikir untuk lolos tanpa cedera. Pemeliharaan sistem pertahanan selesai. Mulai serangan balik. Ini benar-benar sudah diperbaiki. Apa yang sedang terjadi? Kakak, apakah kita benar-benar membiarkan tukang reparasi ini mengganggu rencana kita? Hentikan. Kakak, apakah kakak memanggil kakakku ke sini? Untungnya kami membuat rencana cadangan. Kalau tidak, jika kita benar-benar tertangkap oleh tukang reparasi ini, itu pasti akan merepotkan. Kak, Kenapa dia ada di sini juga? Kau mengenalnya. Dia adalah cucu Jizou. Dia adalah kepala teknologi di Markas Besar Institut Sains dan Teknologi. Dia telah mengejar Zhao Minxuan. Seorang kepala teknologi di markas besar. Apa yang dia lakukan di sini? Dia mungkin datang untuk menangani insiden serangan ini. Kakek, dengan musuh tangguh saat ini, bagaimana kakek bisa membiarkan seorang tukang reparasi mengoperasikan ini? Jika benar-benar terjadi kerusakan, keluarga Hu kita akan menjadi pendosa terhadap Dacia. pengawas Hu, Anda salah paham. Ayahku tidak menyebabkan kerusakan apapun. Dan dia juga menambal kerentanan pertahanan sistem dan memperbaikinya. Jadi, apakah kakak menyiratkan bahwa Institut Sains dan Teknologi tidak punya orang yang mampu dan harus mengandalkan seorang tukang reparasi untuk meningkatkan sistem pertahanan? Aku Aku akan berterus terang. Peningkatan sistem pertahanan ini
dioperasikan dari jarak jauh oleh markas besar. Mengenai pemeliharaan sistem pertahanan, itu hanyalah bagian dari proses peningkatan. Hanya sebuah langkah. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa hanya mengandalkan seorang tukang reparasi bisa melawan musuh asing yang menyerang jaringan Dacia kita kan? Ayahku tidak memperbaikinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di siang bolong? Ayahmu hanyalah tukang reparasi yang payah. Dia hanya beruntung. Itu sebabnya terlihat seperti dia memperbaiki sistem. Hulin, kenapa aku belum mendengar bahwa markas besar sedang meningkatkan sistem dari jarak jauh? Shen Xingyao, ini adalah keputusan Min Suan dan keputusanku. Lagi pula, ketika markas besar meningkatkan sistem, mengapa kami harus memberitahumu? Aku. Lupakan saja, tidak masalah selama sistem pertahanan diperbaiki. Hal terpenting saat ini adalah melakukan serangan balik dengan cepat. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apa kau tuli? Hulin, apa yang kamu lakukan? Kau tanya tukang reparasi ini. Apa yang dia coba lakukan? Peralatan Institut Sains dan Teknologi. Apakah itu sesuatu yang bisa dimanipulasi begitu saja oleh tukang reparasi sepertinya? Nona muda, aku tidak peduli siapa kau. Hal terpenting sekarang adalah segera melancarkan serangan balik defensif. Jika kita membiarkan musuh beraksi dan mundur tanpa cedera, akan sangat sulit untuk menangkap dalang di balik serangan terhadap Institut Sains dan Teknologi. Berhenti menciptakan kepanikan di sini. Tidak ada dalang. Bahkan jika ada, itu bukan urusan. Kau seorang tukang reparasi untuk ikut campur. Baiklah, aku tidak akan ikut campur. Tahu yang mengoperasikannya. Kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Diam. Bagaimana Institut Sains dan Teknologi menangani masalah? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Pengawas Hu, tukang reparasi ini. Siapa dalang yang dia bicarakan? Jika kita menangkapnya, bukankah kita akan bisa mencari tahu alasan mengapa Institut Sains dan Teknologi diserang? Semuanya, ini hanya tukang reparasi ini. Membesar-besarkan kepanikan. Peningkatan sistem ini tidak diumumkan tepat waktu yang memang menyebabkan beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Tapi semua orang bisa tenang. Sudah pasti tidak ada dalang. Ini hanyalah uji coba pertahanan yang diatur oleh markas besar. Jadi begitu, aku pikir tukang reparasi ini adalah semacam ahli teknologi. Nona muda, pembicaraan macam apa itu? Apa kau menyarankan bahwa aku berbicara omong kosong? Bukankah begitu? Lalu bagaimana Anda menjelaskan peringatan sistem ini? Bukankah itu hanya kotak pram? Batalkan saja. Jangan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa layarnya tiba-tiba menjadi hitam? Cepat mulai serangan balik pertahanan mendalam. Siapa yang mengizinkanmu bertindak? Katakan padaku, apakah kamu masih mencoba mengutak-atik sistem yang ditingkatkan itu? Semuanya jangan panik, ini adalah reaksi normal dari sistem yang ditingkatkan. Mulai ulang saja. Itu benar. Kita semua dibuat gugup oleh tukang reparasi ini. Setelah pembaruan sistem selesai, tentu saja perlu dihidupkan ulang. Tidak bisa memulai ulang. Diam. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan mengirim kalian berdua, kamu dan putramu, ke dalam. Tukang reparasi ini benar-benar mencari masalah. Pengawas Hu membantunya membersihkan kecurigaan, dan bukannya menunjukkan rasa terima kasih. Dia masih ingin membuat masalah. Xingyao, cepat pergi dan mulai serangan balik pertahanan mendalam. Kita tidak bisa membiarkan dalang itu lolos begitu saja. Xingyao, apakah kamu juga akan membuat masalah bersama tukang reparasi ini? Apa yang dia katakan benar. Hanya dengan memulai serangan balik pertahanan mendalam, kita bisa menangkap dalangnya. Tangkap mereka. Hulin, kau secara tidak langsung melepaskan musuh Dacia. Berhenti. Salam Steward Show. Salam hormat Stuart Chow. Min Suan, kenapa kamu di sini? Steward Chow, mengapa Anda datang? Ini benar-benar membuat saya terharu dengan rasa terima kasih. Seorang tetua dihina. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Terhina. Steward Chow, kata-kata Anda sungguh terlalu memuji. Ini hanyalah tugas saya. Tepat sekali Min Suan. Pengawas Hu mohon tetap memanggilku dengan gelar saya. Jangan bicarakan ini dulu. Stuart Chow, barusan ketika saya sedang meningkatkan sistem, seseorang sengaja menghalangi saya. Siapa itu? Itu dia. Menghalangi peningkatan sistem. Berusaha mencuri data. Beraninya kamu. Steward Show, apa yang dikatakan kakakku benar. Apalagi yang dia katakan barusan. Mulai serangan balik pertahanan. Ini jelas bermaksud untuk merusak sistem sepenuhnya. Segera lepaskan dia. Anda baik-baik saja Presiden Lu. Xiao Xiao, bagaimana? Bantu aku berdiri.
Pinggangku terkilir. Musuh kali ini sangat licik. Jangan ungkap identitasku, agar kita tidak memperingatkan musuh. Baik, siapa sebenarnya pria tua ini? Sampai membuat steward show. Begitu hormat dan patuh. Tepat sekali. Apa panggilan stewardnya barusan padanya? Presiden Lu. Mungkinkah dia adalah Presiden Institut Sains dan Teknologi Dacia? Steward Zhao. Siapa pria ini? Ini Insinyur Lu. Di ruang hijau Taman Sains dan Teknologi, dia menjabat sebagai administrator. Jadi kami memanggilnya Presiden Lu. Saya bertanya-tanya siapa dia. Ternyata dia hanya seorang petugas lapangan, administrator. Xiao Xiao. Aku serahkan urusan di sini padamu untuk ditangani. Aku harus pulang dan memasak. Sayang sekali. Kita tidak menangkap dalang itu. Pengawas Hu, Anda seharusnya meningkatkan sistem di markas. Apa yang Anda lakukan datang ke cabang Jiangcheng? Aku. Cukup. Karena Anda sudah datang, tinggallah di cabang saja. Anda tidak perlu kembali ke markas. Minsuan aku tidak. Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Saya menuruti penugasan. Tetua Hu, sebagai penanggung jawab Institut Sains dan Teknologi, cabang Jiangcheng, membiarkan cucu Anda memfitnah orang lain. Ini adalah peringatan. Jika ada lain kali, status Anda sebagai penanggung jawab Jiangcheng akan dicabut. Saya tidak berani. Data dari kompetisi pertukaran serangan dan pertahanan ET ini sudah diunggah ke backend sistem Institut Sains dan Teknologi. Setelah dianalisis, saya mengumumkan bahwa pemenang kompetisi pertukaran keamanan jaringan tahun ini adalah Lu Fen. Tenang semuanya. Selanjutnya saya mengundang Steward Zhao untuk berbicara. Saya akan melewati formalitas. Institut Sains dan Teknologi Jiangcheng adalah pusat inti untuk pertahanan jaringan Dacia. Markas besar selalu memberikan perhatian besar padanya. Meskipun kami telah meningkatkan sistem pertahanan, keamanan jaringan tidak memberikan ruang untuk kebetulan. Oleh karena itu, markas besar telah memutuskan untuk meminta sinyal dan talenta IT muda Jiangcheng bersama-sama mengembangkan sistem pertahanan baru. Bagaimana kolaborasi ini akan berjalan? Kolaborasi ini bukan tentang bekerja sendiri. Untuk memastikan keamanan mutlak, saya berharap kalian semua dapat bersama-sama mendirikan Komet Inovasi dan Penelitian. Institut Sains dan Teknologi akan bekerja langsung dengan Komet Inovasi dan Penelitian. Dengan bersatu dan berkolaborasi, kita dapat mengintegrasikan keunggulan semua pihak. Dan keamanan jaringan Jiangcheng akan lebih terjamin. Maaf Steward Show. Jadi Presiden Komet Inovasi dan Penelitian ini, siapa yang akan mengambil peran ini? Steward Zhao mengenai kandidat untuk posisi presiden ini. 3 hari dari sekarang, saya akan mengatur orang untuk mengadakan pemungutan suara dan pemilihan. Bagaimana menurut Anda? Bagus. 3 hari dari sekarang, berikan hasil akhirnya padaku. Jika tidak ada yang berani mengambil tanggung jawab penting ini, Node Institut Sains dan Teknologi Jiangcheng akan langsung dipindahkan kembali ke markas besar. Ayah, Ada apa nak? Apakah Xiao Xiao menjagamu? beraninya ayah menyebut dia. Bagaimana status Steward Show? Dan ayah terus memanggilnya Xiao Xiao. Bagaimanapun juga dia lebih muda dariku. Cukup ayah. Jangan bertingkah seperti senior di depannya. Statusnya sudah jelas ditetapkan. Kesenjangannya luar biasa besar. Kesenjangan. Benar-benar ada kesenjangan. Lagi pula dia baru saja membantu ayah. Mengapa ayah bahkan tidak mengucapkan terima kasih? Kita semua keluarga. Apakah perlu bersikap begitu sopan? Ayah, ada satu hal yang benar-benar aku kagumi dari ayah. Nak, kau akhirnya tahu cara mengagumi orang tuamu. Katakan padaku biarkan aku mendengarnya. Apa yang kau kagumi dariku? Tebal, muka, kulit. Berikan padaku. Kau memakannya. Ini. Ponsel. Sinyeo mengirim alamat makan malam ke ponsel ayah. Mengirimkannya padaku.
Juga. Xingyao meminta kita pergi bersama. Dia ingin aku pergi juga. Aku juga tidak ingin membawa ayah. Ada apa? Apa kau takut aku akan mempermalukanmu jika aku pergi? Tidak. Ayo cepat pergi. Lu Shenhua berhenti di situ. Lu Shenhua, King Lan, film was translated and Kenapa kau di narrated sini? by M Media. nak. Lihat, ayah masih punya urusan di sini. Pergi tunggu aku di sana sebentar. Pergilah. Ini akan cepat. Baiklah. 5 tahun telah berlalu. Kau terus menghindariku seperti wabah. Tidakkah kau punya sesuatu yang ingin kau jelaskan padaku? King Lan. Lihat kita sudah setua ini. Apa yang paling penting saat ini? Seharusnya ini urusan anak-anak kita. Jadi jangan. Usia ini, siapa yang menetapkan bahwa orang parubaya, mereka tidak boleh mengejar kebahagiaan mereka sendiri? Kebebasan untuk mencintai, apa hubungannya itu dengan usia? Aku masih ada urusan. Aku akan pergi sekarang. Lu Shenhua, tidakkah kau penasaran? Siapa yang menyerang jaringan Institut Sains dan Teknologi? Siapa? Saingan lamamu, Simi. Stemit. Aku mengerti. Lu Shenhua, dia sudah bersiap selama bertahun-tahun. Kali ini hanyalah ujian. Ketika dia benar-benar bergerak, serangan itu akan jauh lebih sengit daripada 5 tahun lalu. Apa hubungannya denganku? Dia pasti mengincarmu. Kenapa kau tidak khawatir? Biarkan dia datang, kalau begitu. Apa yang bisa terjadi? Kali ini, dia telah bersekutu dengan 10 organisasi asing. Intensitas serangannya sulit diperkirakan. Jadi kenapa? Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku akan memberimu dana. Cepat atur sumber daya yang kau miliki. Kita harus segera merespons. Ketika tentara datang jenderal menghadang. Ketika air datang tanah menutupi. Aku punya caraku sendiri. Lu Shenhua, bisakah kau bersikap serius? Pasukan yang sombong pasti akan kalah. Ini bukan masalah sepele. Cukup sudah. Aku akan memikirkannya lagi. Mari kita kembali dulu. Ayah, aku ingat sekarang. Bukankah dia wanita terkaya di Dacia? Baiklah, baiklah. Kau harus segera pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Ayah. Apa yang ayah lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Ayah. Bisakah ayah menahan diri sedikit? Wanita terkaya di Dacia datang menemui ayah. Dan ayah mengusirnya begitu saja. Benar. Kenapa dia datang mencari ayah? Dia ingin berkencan denganku. Sudahlah. Dia adalah ketua grup Lanshen yang terhormat. Ketua. Berkencan dengan ayah. Berhenti mengarang. Apa yang aku buat-buat? Bukankah kamu baru saja melihatnya? Baiklah, berhenti mengose. Xingyao masih menunggu. Ayo cepat pergi. Ayah. Saat kita masuk nanti, jangan banyak bicara mengerti. Bukankah itu tidak pantas? Bersikap malu-malu padahal mereka datang untuk melamar. Betapa tidak sopannya itu. Apa maksud ayah datang untuk melamar? Mereka berasal dari keluarga bangsawan kelas atas. Jangan sembarangan mengaku punya koneksi. Ayo pergi. Kepala pelayan klub. Halo. Saya di sini untuk menemui Nona Shen. Apakah kalian berdua punya janji? Tidak. Kamu berani datang ke sini tanpa janji. Orang udik. Apakah kamu tahu tempat macam apa ini? Tempat macam apa? Bukankah itu hanya tempat makan? Ayah. Tolong jangan terlalu banyak bicara. Ini adalah Jinyan Gate. Seluruh Jiangsheng. Klub privat paling mewah. Kamu ternyata punya sedikit pengetahuan. Setelah kamu tahu, sekarang cepatlah dan ingat. Beraninya ayah bicara seperti itu. Kami datang atas undangan Nona Shen. Undangan Nona Shen. Kamu benar-benar berani mengarang cerita. Kamu harus pergi dan bertanya-tanya. Nona Shen tidak pernah membawa tamu pria ke sini. Lihat betapa berdebu dan lusuhnya penampilanmu. Tak takut lidahmu tergigit karena sesumbar begitu. Keamanan. Ada 2 pembuat onar di pintu samping. Usir mereka dari sini. Orang udik sepertimu. Sudah banyak kulihat.
Mengapa meniru orang lain? Kamu bahkan berani meniru tamu Nona Shen. Usir mereka lebih jauh. Keluarga Shen akan kedatangan tamu penting sebentar lagi. Berhenti. Direktur Shen, Nyonya Shen, kedua orang ini mencoba membuat masalah. Aku, omong kosong. Shen tua, untungnya kami mendengar keributan dan bergegas datang untuk melihat. Kalau tidak, kami benar-benar akan mengabaikan tamu terhormat kami. Insinyur Lu, mohon maaf atas kekurangan ajaran saya. Kenapa tak minta maaf pada tamu kita? Maafkan saya. Shen tua, standar Anda semakin tinggi. Orang udik sepertiku hampir tidak bisa mencapai level Anda. Paman dan Bibi, ini ayah saya. Dia tidak berpendidikan dan kurang mengerti aturan. Mohon maafkan perilakunya. Kamu pasti Lu Fan. Itu saya, Paman. Saya telah merepotkan kalian berdua. Saya bilang, bukankah sebaiknya kita masuk dan bicara? Mengapa kita berdiri di sini? Ya. Saya sangat bingung oleh orang-orang ini. Ayo, mari kita masuk ke dalam dan bicara. Silakan. Ayah, bisakah ayah bersikap sopan sedikit? Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya benar-benar menyesal membawa ayah ke sini. Halaman klub privat. Ayah, ini adalah klub kelas atas. Sebelum masuk, ayah harus ganti sepatu dulu. Bisakah saya tidak mengubahnya? Cepat ganti. Jangan membuat saya malu. Ini adalah etika dasar. Baiklah. Ayah, saat mengunjungi orang lain, ayah bahkan tidak mengganti kaos kaki yang layak. Lihatlah ayah, siapa lagi yang seperti ayah? Paman Shen, saya tidak membicarakan paman. Tidak apa-apa, orang tua seperti kami. Terbiasa hidup hemat. Jika kaos kaki tidak robek, kami enggan membuangnya. Mari cepat masuk dan duduk. Silakan. Ayo pergi. Silakan cepat masuk. Mari, Ruangan privat klub. Paman dan Bibi. Ini adalah sedikit tanda penghargaan dari saya. Saya harap Paman dan Bibi menyukainya. Ini adalah anggur yang enak. Biasanya putra saya tidak pernah membelikan ini untuk saya. Omong kosong. Mengapa membawa hadiah hanya untuk makan? Tepat sekali. Ketika kamu pergi, aku akan memberikan ayahmu anggur koleksi Shen tua untuk dibawa. Ini, Silakan cepat duduk. Saya akan pergi menyeduhkanmu teh batu Wuyi yang baru tiba. silakan duduk. Ayah, nanti bicara lebih sedikit. Paman Shen akan memberiku anggur terbaiknya, yang berarti dia memiliki kesan baik terhadap saya. Ayah sama sekali tidak boleh merusak segalanya. Tehnya sudah datang. Shen tua, berhentilah mondar-mandir. Mari, minumlah teh. Baiklah. Ayah, panggil dia Direktur Shen. Paman Shen, saya benar-benar minta maaf. Ayah saya terbiasa berbicara santai. Dia tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Mohon jangan tersinggung sama sekali. Memanggilmu Shen tua jauh lebih akrab. Kami orang tua tahu sendiri. Seharusnya tidak bersikap sok. Tepat sekali. Kalau begitu mulai sekarang, panggil saya Lu tua. Shen tua dan Lu tua ini. Semakin kita saling memanggil begitu semakin dekat. Oke, Lu tua. Paman Shen benar-benar berlapang dada. Permisi, aku terlambat. Aku tidak yakin apa yang kalian suka makan. Jadi aku memilih sedikit dari semuanya. Sinyal, kamu terlalu sopan. Saya tidak pilih-pilih makanan. Aku tidak bertanya padamu. Paman Lu, cepat coba anggur Shine Muscat ini. Ini diterbangkan pagi ini. Ini benar-benar hal yang baik. Namun, buah ini terlalu banyak gula. Saya khawatir saya tidak akan bisa menikmatinya. Tapi Xing Yao, tetap terima kasih. Ayah, Sinyal membelikan ini khusus untuk ayah. Dan ayah masih pilih-pilih. Jangan bersikap sombong di sini. Saya hanya menyatakan fakta. Selain itu, kita akan segera menjadi keluarga. Tidak perlu menyembunyikan apapun kan? Ayah, apakah ayah sengaja mencoba mempermalukan saya? Keluarga Shen bukan untuk sembarang orang. Jangan tunjukkan sikap kampungan di sini. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Paman Shen, saya minta maaf kepada Paman atas nama ayah saya. Saya seharusnya tidak membawanya hari ini. Saya minta maaf. Saya telah mengganggu Paman. Saya akan membawanya dan pergi sekarang. Duduk.
Bagaimana kamu bisa berbicara kepada ayahmu seperti itu? Jika bukan karena ayahmu, Anda bahkan tidak pantas duduk di sini. Lu tua. Biasanya, apakah kalian berdua berinteraksi seperti ini? Saya gagal dalam mendisiplinkannya. Di masa depan, saya harus mengandalkan Xing Yao untuk membimbingnya lebih lanjut. Disiplinkan anak ini dengan benar. Lu Feng, cepat minta maaf kepada ayahmu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Keluarga Shin berada di posisi hari ini, sebagian besar berkat bantuan ayahmu saat itu. Dia bukan hanya tukang reparasi biasa. Jangan meremehkan ayahmu. Ayah. Apakah semua ini benar? Dia tidak tahu tentang hal-hal ini. Itu semua hanyalah masalah sepele dari masa lalu. Ayah, apa sebenarnya hal-hal itu? Tolong berhenti menyembunyikannya. Tidak ada apa-apa. Hanya saja sebelumnya, saya adalah Presiden Institut Sains dan Teknologi. Tolong berhenti membuat lelukan seperti itu. Orang seperti ayah menjadi seorang presiden. Ada apa, apakah tidak terlihat seperti itu? Baiklah. Ini adalah acara makan untuk anak muda. Saya tidak seharusnya berlama-lama dan ikut campur. Xing Yao, saya serahkan anak ini padamu. Sentua Anda tidak keberatan kan? Dengarkan Anda. Selama anak-anak bersedia semuanya baik-baik saja. Lu tua, mari kita pergi. Saya akan mengantar Anda keluar kita. The film is Seharusnya tidak berada di sini, translated and menunda makan malam narrated by romantis mereka. Media. Area istirahat Pameran Sains dan Teknologi. Dasar tukang reparasi. Siapa yang menyuruh Anda duduk di sini? Saya berbicara tentang Anda yang mengenakan seragam kerja. Cepat bangun. Bukankah istirahat diperbolehkan di sini? Area istirahat ini adalah untuk tamu VIP pameran. Dasar tukang reparasi bau. Mengapa Anda tidak jujur tinggal di belakang? Siapa yang menyuruh Anda lari ke depan? Keluar sekarang. Saya bukan tukang reparasi. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam pameran. Anda bukan tukang reparasi. Dan Anda mengenakan pakaian ini. Berhenti bicara omong kosong, jangan paksa saya menggunakan kekerasan, cepatlah. Cepat-cepat, jangan paksa saya menggunakan kekerasan. Serius, ada keributan apa ini? Membuat keributan besar di tempat seperti ini. Tao Suang, manajer pameran Brookline Side. Perilaku macam apa itu? Supervisor Tao. Orang ini menyelinap masuk berpura-pura menjadi tukang reparasi. Dan dia menolak meninggalkan area istirahat. Tukang reparasi, berpakaian seperti ini. Dan datang untuk melihat pameran. Keluar segera. Jangan keluar dan mencemari lingkungan tempat acara. Saya jijik sungguh, siap. Saya benar-benar bukan tukang reparasi. Anda bukan tukang reparasi. Lalu, mengapa pakaian Anda lebih kotor daripada sampah? Berbau seperti kemiskinan. Masih menyangkal, cepat keluar. Apakah begini caramu memperlakukan tamu? Direktur King, mengapa Anda datang sendiri? Saya akan mengantar Anda ke ruang VIP. Aku akan duduk di sana saja. Cepat bawa dia pergi. Jangan ganggu istirahat Direktur Kie. Saya hanya duduk di sini, menunggu seseorang. Anda sudah mencoba mengusir saya berulang kali. Apakah Anda bersikap masuk akal? Burung dari bulu yang sama, berkumpul bersama. Orang yang Anda tunggu dasar tukang reparasi bau. Tidak mungkin orang yang baik-baik. Usir mereka berdua. Apa yang kau katakan? Direktur Kin, mohon, jangan marah. Orang ini, saya tidak tahu idiot buta mana yang membiarkan masuk. Dan sekarang dia berlama-lama di area lounge dan tidak mau pergi. Saya akan segera mengusirnya. Saya janji, dia tidak akan mengganggu istirahat Anda. Lanjutkan. Aku yang membiarkannya masuk. Ada apa-apa kau tidak mengerti? Aku adalah orang yang kau sebut. Si idiot buta. Direktur Kie, apakah Anda membawa masuk pria ini? Tapi dia. Tao Suang, apakah begini caramu mengelola pameran? Menilai orang dari penampilan dan menyakiti orang dengan kata-kata jahat. Apakah ini perilaku profesional yang seharusnya kau miliki? Cepat minta maaf kepada Insinyur Lu. Saya minta maaf Tuan Lu. Anak muda profesi ini tidak membedakan antara status tinggi dan rendah. Di masa depan, Anda tidak boleh menilai harga diri seseorang berdasarkan penampilan mereka. Ya. Silakan duduk dan tunggu aku dulu. Aku akan pergi mengurus ini. Kalian berdua ikut aku ke kantor keamanan. Katakan apapun yang Anda suka hari ini. Putra saya adalah manajer di sini. Tao tua, ayah dari Tao Suang.
Saya akan memberikan Anda harga terendah. Tahu tua Anda sendiri yang mengatakan itu. Bukankah itu Chen Hua? Dulu di kelas dia adalah pembual terbesar. Mari kita goda dia. Pak Tua. Yang tua tahu tua. Mengapa kalian berdua ada di sini juga? Tentu saja kami di sini untuk menghadiri pameran. Dan Anda, apakah Anda di sini untuk makanan dan minuman gratis? Saya sedang menunggu seseorang di sini. Anda cukup berpengetahuan luas. Anda tahu teman sekelas kita berpameran di sini hari ini. Dan datang lebih awal. Benarkah semua teman sekelas lama kita ada di sini? Coba saya lihat. Kita belum bertemu selama lebih dari 10 tahun kan? Sungguh kebetulan. Baiklah, berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Hari ini berkat putra tahu tua. Ikut kami ke ruang VIP dan lihat seperti apa acara yang sebenarnya. Mari kita pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Semuanya lihat lebih dekat. Ini adalah si jenius kode waktu itu, Lu Shenhua. Benar-benar kamu Chen Hua. Wang Yan. Kamu sudah banyak berubah. Lu Shenhua tidak ingat. Apakah itu Lu si pembuang? Yang selalu membawa salinan pemrograman bahasa C. Dan berkeliaran di sekitar koridor. Jadi itu Lu si pembuang. Dulu dia menyombongkan diri bisa mengembangkan sebuah super firewall. Kenapa sekarang dia malah jadi tukang servis? Dia lebih buruk daripada satpam di kompleks perumahan kita. Tahu tua, panggil saja dia Lu si pembuang dan selesai. Kenapa repot-repot dengan Lu Shenhua? Siapa yang mengenalnya dengan nama itu? Kapan saya pernah menyebut diri saya Lu yang sombong? Setiap hari membawa buku kode dan bersikap angkuh. Dan membual kemana-mana. Kalau bukan pembual, kamu ini apa? Aku ingat pernah bertanya padanya. Apa gunanya membaca semua itu saat itu? Dia bilang sia-sia. Teknologi baru saja dimulai. Dan keamanan jaringan adalah garis hidup. Aku ingin membangun super firewall. Dan akhirnya bergabung dengan Akademi Sains. Lalu kenapa penampilanmu seperti ini sekarang? Apa Akademi Sains punya departemen servis? Saya memang mengatakan saat itu, saya ingin bekerja di bidang keamanan jaringan. Sudahlah pembuang. Kamu bahkan belum mengerti binar. Dan kamu bicara tentang keamanan jaringan. Binar ini adalah bahasa fundamental. Bagaimana mungkin saya tidak memahaminya? Prinsipnya sesederhana. The film was Menggunakan sumpit translated untuk makan. and narrated by M. Media. Baiklah, baiklah. Berhentilah memamerkan teori burukmu lagi. Apa itu bisa memberimu makan? Mungkin dia mengandalkan ini untuk benar-benar memperbaiki komputer. Kalau tidak, bagaimana dia mencari nafkah? Ya, oke. Semuanya duduklah dan minum teh di sini. Tunggu sebentar. Aku akan membiarkan semua orang melihat produk teknologi terbaru yang baru saja aku dapatkan. Ini akan menjadi pembuka mata bagi kalian semua. Kenapa kamu tidak duduk? Apa kamu menunggu aku untuk mengundangmu? Sepertinya tidak ada tempat untuk saya di sini juga. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Chen Hua duduk di sini bersamaku. Saya akan mengambil kursi lain. Wang Yan, benar-benar kamu. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, apa kabar? Ya, jika kamu tidak diam-diam membayar uang kuliahku, aku pasti sudah putus sekolah dan bekerja sejak lama. Ayo cepat duduk, mari kita mengobrol dengan baik. Baiklah, Apa yang kalian berdua bicarakan? Bagikan itu dengan yang lain. kami. Direktur tahu, saya tahu kamu dan Chen Hua pernah memiliki salah paham kecil sebelumnya. Tidak mudah baginya bekerja keras sendirian sekarang. Tolong jangan mempersulit dia lagi. Apa dia pantas mendapatkannya? Dia dan aku tidak pernah berada di level yang sama bahkan saat di sekolah. Apalagi sekarang. Tahu tua, apa maksudmu dengan itu? Jangan impulsif, Direktur tahu. Kamu adalah orang yang sangat toleran. Chen Hua hanya terus terang. Cepat minta maaf dan rendahkan dirimu. Mungkin, Direktur tahu bisa membantumu di grup Lenjan, mencari pekerjaan. Itu adalah perusahaan besar. Dia memperkenalkan saya pada grup Lansen. Pembuang. Apa kamu pikir Direktur tahu tidak pantas memperkenalkan pekerjaan kepadamu? Aku bilang pembual, berhentilah berpura-pura. Kamu sudah merosot menjadi tukang reparasi komputer. Kenapa kamu masih bersikap angkuh? Telan harga dirimu. Dan mohonlah pada Direktur tahu untuk makan. Itulah prioritas sebenarnya.
Kita semua teman sekelas lama, Genhua pasti sedang menghadapi kesulitan sekarang. Kalau tidak, kenapa dia malah melakukan reparasi? Genhua jangan dimasukkan ke hati. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, kamu lumayan berhasil. Setidaknya kamu masih bisa menumpang makan dan minum di mana-mana. Itu jauh lebih baik daripada mengemis di jalanan. Pembual. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya kamu harus memikirkan putramu kan? Ucapkan beberapa kata manis pada Direktur Tao sekarang. Dan putramu bisa menghindari setidaknya 10 tahun jalan memutar. Pertama-tama, nama saya tidak sombong. Kedua, bagaimana keadaan putra saya? Bukanlah urusan siapapun untuk dikritik. Menderita hanya demi menjaga muka. Apa kamu tahu status apa yang dimiliki Bos Tao? Putranya. Saya akan mengatakannya lagi. Nama saya tidak sombong. Status apa yang dia miliki? Apa hubungannya dengan saya? Genhua, jaga ucapanmu. Putra Direktur Tao, Tao Shuang, adalah supervisor grup Lanjan. Dia yang bertanggung jawab atas pameran ini. Supervisor Lan Shen. Apa kamu mengerti sekarang? Grup Lanishen adalah grup nomor 1 di Dacia. Dengan nilai pasar ratusan miliar, satu kata biasa dari pengawas Tao bisa menentukan masa depan banyak orang. Tunggu sebentar. Apakah Anda mengatakan pameran ini diurus oleh putranya? Apa menyesal sekarang? Kalau bukan karena Tuan Tao atau reputasi pengawas, apa kamu pikir kamu bisa masuk ke ruang VIP ini? Tao Shuang kan? Tao Shuang, apakah begini caramu mengelola pameran? Jadi itu anak itu. Pembual, apa yang kamu katakan? Tao Shuang adalah grup Lanshen. Pengawas. Apa maksudmu anak itu? Saya akan mengatakannya untuk terakhir kali. Nama saya tidak sombong. Lagi pula, apa salahnya saya memanggilnya anak itu? Baru saja di luar pameran. Saya bahkan memberi pelajaran pada anak itu. Kamu semakin konyol. Apa kamu berhalusinasi karena memperbaiki komputer? Genhua, berhenti bicara omong kosong. Cepat minta maaf kepada Direktur Tao. Saya tidak berbicara omong kosong. Cukup, Lucy pembual. Aku sudah lama mentolerirmu. Aku paling membenci orang sepertimu. Orang sombong yang suka pamer. Kenapa kamu bersandiwara? Biar aku beritahu kamu. Di masyarakat koneksi adalah segalanya. Lihatlah keadaanmu sekarang. Aku benar-benar bingung. Bagaimana Shen Juo, si primadona sekolah saat itu, bisa jatuh cinta pada orang tak berguna sepertimu? Anda bisa membicarakan saya. Tapi jangan sebut Shen Yu. Saya peringatkan Anda. Jangan keterlaluan. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu memang orang tak berguna. Kamu tidak hanya tidak bisa memberikan Shen Yu kehidupan yang dia inginkan, kamu juga menyebabkan dia meninggal muda. Jika kamu tidak begitu tidak berguna, apakah dia akan bekerja sampai mati? Kamu berani memukulku. The film was translated and narrated by M. Media. Dasar Udin. Kamu benar-benar berani memukulku. Aku beritahu kamu. Kamu tamat. Aku akan memastikan kamu tidak bisa tinggal di Jiangxiang. Berhenti. Aku akan membuatmu. Kau akan diusung keluar dari sini. Tunggu saja. Direktur. Ayah. Halo, nak, cepat bawa orang ke ruang VIP. Aku dipukul. Apel. Direktur Kie, sepertinya ada yang membuat masalah di ruang VIP. Pergi urus itu. Ayo pergi. Genhua, cepat minta maaf kepada Direktur Tao. Jangan biarkan ini membesar. Tidak apa-apa. Lu sombong, berhenti berpura-pura. Minta maaf saja dengan jujur. Apa kau benar-benar ingin keluar dari sini sambil berbaring? Saya minta maaf padanya. Hanya karena saya seorang pekerja pemeliharaan. Apakah itu membuat saya rendah diri? Tepat sekali. Kau rendahan. Kau pekerja pemeliharaan bau. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini, idenya adalah untuk mempermalukanmu di depan umum. Apa yang kau pikir kau miliki? Kualifikasi untuk berdiri di sini? Ayah, apa kau baik-baik saja? Siapa yang berani membuat masalah di sini? Lu sombong. Apa kau takut sekarang? Mengingat kita adalah teman sekelas. Jika kau berlutut sekarang,
dan merangkak di bawah kakiku. Aku akan membiarkanmu pergi. Kau mencari mati. Nah, apa yang saya katakan kepada Anda sebelumnya di lokasi pameran? Anda tidak mendengarkannya sama sekali kan? Lu. Tuan Lu. Ya, itu saya. Ayah Anda meminta saya untuk berlutut padanya. Apakah itu yang Anda maksud juga? Tuan Lu. Aku minta maaf kepadamu atas nama ayahku. Kami tidak tahu. Kenapa kau berlutut padanya? Apa yang kau lakukan? Ayah, ini Tuan Lu. Dia adalah Presiden Institut Sains dan Teknologi Dacia. Di depannya, aku hanyalah badut. Dia berpakaian seperti ini. Dia hanyalah pekerja pemeliharaan bau. Itu adalah kebebasannya apa yang dia pilih untuk kenakan. Apa itu urusanmu? Ini, bagaimana ini mungkin? Direktur Qin memberitahuku secara pribadi. Bagaimana itu bisa salah? Kalau begitu, kau tetap tidak perlu berlutut padanya. Aku. Zhenhua kita adalah teman sekelas lama. Sekarang Anda tahu nama saya Lu Shenhua. Zhenhua. Lihat betapa canggungnya situasi ini sekarang. Minuman ini demi pertemanan kita. Adalah permintaan maafku padamu. Segelas anggur ini, mari kita anggap sebagai permintaan maaf. Zhenhua. Kita semua teman sekelas lama. Kau tidak akan benar-benar membuatku berlutut padamu kan? Benar. Zhenhua, kita sudah berteman sekelas selama puluhan tahun. Itu hanya lelucon kal. Bersikaplah lebih murah hati. Tepat sekali. Tidak ada yang namanya dendam abadi di antara teman sekelas. Jangan mempersulit keadaan. Baru saja dia menunjuk hidung saya dan memanggil saya orang tak berguna. Ketika dia memperlakukan saya sebagai rendah diri, di mana Anda? Apakah ada di antara kalian semua maju dan mengatakan sesuatu? Sekarang setelah Anda tahu identitas saya tiba-tiba menjadi teman sekelas lama lagi. Zhenhua, bersikaplah lebih pemaaf. Tahu tua tidak memaksamu benar-benar berlutut kan? Dia benar. Tahu tua sudah berinisiatif meminta maaf padamu. Beri semua orang sedikit muka saja. Rasa hormat diperoleh oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Teman sekelas lama. Jika Anda punya uang dan kekuasaan, Anda adalah teman sekelas lama. Jika Anda tidak punya uang maupun kekuasaan, haruskah Anda diintimidasi? Mengenai hubungan teman sekelas ini, lebih baik diakhiri saja. Qinlan, saya akan pergi duluan. Suasana di sini terlalu fokus pada ketenaran dan keuntungan. Saya timpai akhir. Lu tua. Lu tua. Aku sudah lama tidak melihatmu. Kenapa kau punya waktu untuk datang hari ini? Saya sibuk akhir-akhir ini. Sibuk itu bagus. Ketika seseorang sibuk, itu membuktikan bahwa seseorang membutuhkanmu. Tidak seperti anakku. Ada apa? Bukankah saya dengar baru-baru ini bahwa dia pergi bekerja untuk perusahaan teknologi dengan gaji bulanan 50.000? Jangan sebut-sebut lagi. Baru 2 hari yang lalu perusahaan mereka mengalami serangan peretas. Sekarang seluruh perusahaan berada dalam kekacauan total. Anak ini baru saja meneleponku. Katanya mereka harus lembur selama beberapa hari. Aku tidak perlu menunggunya kembali. Jangan khawatir. Ada banyak solusi teknis yang tersedia sekarang. Mereka seharusnya bisa menyelesaikannya. Lu tua. Berhenti mencoba menghiburku. Aku hanya berpikir, jika anak ini benar-benar kehilangan pekerjaannya, aku akan menyuruhnya kembali dan menjalankan warung makan jalanan bersamaku. Setidaknya dia tidak akan kelaparan. Old Kui, beri aku 10 tusuk sate ginjal bakar, ekstra pedas. Cepat minggir.
Hari ini Tuan Muda Ken kita memesan seluruh tempat. Tuan Muda Kia, Anda sudah tiba. Kau, lihat. Ada begitu banyak kursi kosong di sini. Cukup bagi kami untuk duduk. Lebih baik jangan. Aku memesan seluruh tempat hari ini. Apa kau tidak mengerti bahasa sederhana? Cepat suruh hantu-hantu miskin ini inya. Pergi, pergi, pergi. Apa kau tidak dengar Tuan Muda Kin bicara? Saya benar-benar minta maaf. Benar-benar minta maaf. Meja-meja ini semua aku yang tanggung. Semuanya kembali lagi di hari lain. Kembali lagi di hari lain. Saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Lu tua. Kenapa kau belum pergi juga? Cepat sembunyi. Saya sedang menunggu seseorang yang akan segera tiba. Lihatlah waktunya. Dan kau masih menunggu seseorang di sini. Apa kau tidak tahu? Dia adalah Tuan Muda dari orang terkaya di Dacia. Bagi rakyat jelata rendahan seperti kita. Kita sama sekali tidak boleh menyinggung perasaannya. Tidak apa-apa. Pergi dan urus urusan Anda sendiri. Saya akan duduk di sini saja. Pergi. Lu tua. Lu tua. Orang tua itu. Apa kau tuli atau bodoh? Apa kau tidak dengar aku menyuruhmu iya? Orang tua bangka. Tidak bisa mengerti bahasa manusia. Aku bilang inyan. Anak muda. Berbicaralah lebih sopan. Di sini, di sana, di sebelah sana. Ada begitu banyak kursi kosong di sini. Mengapa mempersulit orang lain? Hari ini aku secara khusus menginginkan mejamu ini. Jadi kenapa? Ayo. Duduk, duduk, duduk. Bukankah ini hanya berbagi meja? Wih tua, ambilkan saya 2 tusuk sate sayap ayam bakar. Sedikit pedas tolong. Sedikit pedas. Kau mencari mati, Tuan Muda Kia. Jangan. Ini, dia sudah tua. Dia tidak tahu apa-apa. Mohon berjiwa besar. Jangan merendahkan diri ke levelnya. Tuan Muda Kia, hari ini aku dan saudara-saudaraku sedang makan. Masukkan semuanya ke tagihanku tua kue. Mohon tenang. Tenang. Siapa yang menyuruhmu membayar? Hancurkan semuanya. Hancurkan kekacauan busuk ini. Anak muda. Jangan keterlaluan dengan tindakan Anda. Jika Anda menghancurkan tempat ini, ketika teman saya tiba nanti, di mana dia akan duduk? Masih berpikir untuk duduk. Kau malah akan menunggu ambulans. Hancurkan sampai luluh lantak. Semuanya berhenti sekarang juga. Salam Presiden Lu. Presiden, kami terlambat. Saya sudah bilang jangan panggil saya begitu. Ya Insinyur Lu. Apa yang terjadi di sini? Saya tidak yakin. Atau Anda tanyakan orang ini, Tuan Muda ini. Aku. Ini adalah kesalahpahaman. Kita semua berada di pihak yang sama. Serahkan semuanya kepada penegak hukum untuk diproses. Ayo pergi. Ini benar-benar kesalahpahaman. Aku Qin Chuan. Ibuku adalah Qin Lan. Qin Lan dari grup Lanshan. Anda putra Qin Lan. Ya. Putra kandungnya yang asli tidak salah lagi. Bagaimana mungkin Qin Lan melahirkan seorang putra seperti Anda? Aku tahu kau akan sulit mempercayainya. Terutama ketika aku masih muda. Ibuku terlalu sibuk. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk menjagaku. Itulah mengapa aku jadi seperti ini. Lupakan saja. Biarkan mereka pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kui tua, keahlianmu masih sangat bagus. Pergi. Xiao. Ya, Mengenai insiden serangan jaringan ini, bisakah ini diselesaikan? Insinyur Lu. Skala serangan ini jauh melebihi serangan sebelumnya. Pihak lawan menggunakan jenis baru virus varian dan juga menerapkan pertahanan dinamis multilapis. Jika kita ingin membasminya secara menyeluruh dan memulihkan sistem, saya khawatir ini akan memakan waktu. Selama bisa diselesaikan itu, tidak masalah. Insinyur Lu, apa Anda tidak berencana untuk pergi membantu Lu Fen menyelesaikan krisis ini? Timnya hampir tidak mampu bertahan.
Teknologi berkembang sangat cepat sekarang. Dunia masa depan. Milik mereka para pemuda. Saya sudah tua. Saya tidak mungkin menghabiskan seluruh hidup saya melindungi mereka dari angin dan hujan bukan. Kamu tidak boleh pilih kasih hanya karena dia anakku dengan memberinya perlakuan khusus atau diam-diam menjaganya. Ya dimengerti Insinyur Lo. Tentu saja. Pertukaran teknis normal tidak perlu dihindari. Kamu harus memperlakukannya sama seperti anggota staf teknis biasa. Jangan memberinya perlakuan khusus. Oke dimengerti. Insinyur Lo. Dalang dibalik serangan ini. Masih Cemen. Dia bekerja sama dengan 10 peretas asing. Organisasi untuk bertindak bersama. Saya khawatir. Khawatir tentang apa? Apakah kamu kurang percaya diri? Bukannya saya kurang percaya diri. Hanya saja pihak lawan agresif kali ini. Saya takut. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu lakukan saja dengan percaya diri. Saat ini Institut Sains dan Teknologi memiliki fondasi yang jauh lebih kuat daripada 10 tahun yang lalu. Lanjutkan sesuai rencana. Laporkan situasi apapun kepadaku segera. Ya Pak. Kamu lagi. Apa yang kamu lakukan mencoba membalas dendam padaku? Tidak. Paman Anda salah paham. Kami tidak di sini untuk balas dendam. Lalu mengapa kamu menghentikanku? Apakah nama Anda Lucian Hua? Ya mengapa? Bagus sekali saya akhirnya menemukan Anda. Ibu saya ada di rumah dan sering menyebut nama Anda. Kinlan sering menyebutku. Ya, Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? saya ingin membantu kalian berdua bersatu dan menjadikan Anda ayah saya. Paman Lu. Kalau begitu bisakah Anda menjadi putra saya? Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak. Maksud saya adalah, tolong terima pengejaran ibu saya. Urusan orang dewasa, bukan untuk dicampuri anak-anak. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi sekarang. Paman Lu, tolong tunggu sebentar. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya melihat bahwa ibu saya bekerja terlalu keras sendirian. Dia adalah seorang wanita yang menopang grup Lanshan, bisnis keluarga yang begitu besar, dan saya tidak mengerti manajemen. Bagaimana jika suatu hari bagaimana jika dia merebut kekuasaan? Itu urusan keluargamu. Apa hubungannya denganku? Bagaimana ini bisa tidak ada hubungannya dengan Anda? Selama Anda bersama ibu saya, Institut Sains dan Teknologi dan Grup Lanshan bergabung, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menggoyahkan posisinya di perusahaan. Saat itu Anda akan memiliki putra lain, dan saya juga akan memiliki pendukung yang kuat. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Saya tidak menyangka. Kamu anak yang cukup berbakti. Jangan khawatir, selama sesuatu terjadi pada ibumu, saya pasti akan membantu. Tapi, saya tidak bisa menerima anak ini. Saya sudah punya Lu Feng. Anda sedang mempertimbangkannya. Halo. Apa sesuatu terjadi pada ibu saya? Pasar malam. Mengapa kamu minum begitu banyak? Jangan khawatirkan aku masih bisa minum. Zhenhua kau di sini. Ayo pulanglah bersamaku. Kamu mabuk. Qin Chuan bawa ibumu pulang. Nah tentang itu, saya harus pergi menangani kerusakan pada warung itu barusan. Paman Lu tolong antar ibu saya pulang dulu. Kamu. Alamatnya adalah distrik Singa Villa nomor 22. Saya akan datang setelah selesai menanganinya. Ayo pergi. Saya akan mengantarmu kembali. Ruang tamu villa. Saya akan menuangkan segelas air. Jangan pergi. Kinlan. Ada apa hari ini? Aku baik-baik saja, aku masih bisa minum. The film was translated and narrated by M Media. Kamu. Baiklah. Minumlah lebih sedikit. Ayo minum. Ini. Minum. Baiklah, ada apa denganmu hari ini? Ada apa? Zhenhua, apakah aku seorang kegagalan?
Kita sudah setua ini. Apa yang perlu gagal atau tidak gagal? Orang yang kusukai selalu menghindariku. Aku benar-benar lelah. Apa kau tahu? Selama bertahun-tahun ini, sebenarnya di hatiku aku selalu. Qinglan. Sebenarnya aku juga menyukaimu. Hanya saja, Cukup memiliki kalimat itu darimu. Aku tidak mau mendengar sisanya. Saya kira, Stewart Shaw hanya bersikap sopan sebagai formalitas. Saya tidak menyangka kata-kata ayah memiliki bobot sebesar itu. Kalau tahu lebih awal, kenapa harus dipermalukan? Begitu berhati-hati dengan semua yang saya lakukan. Kau yang tidak percayakan. Sekarang baik-baik saja. Dengan dukungan Stewart Shaw, saya pasti akan mampu mengatasi krisis ini. Berita terbaru, Markas Besar Institut Sains dan Teknologi telah mengalami serangan yang belum pernah terjadi. Serangan data skala besar. Sistem menghadapi kelumpuhan total. Sistem Institut Sains dan Teknologi juga diserang. dilihat dari pemberitaan berita, sepertinya ini nyata. Aku menerima informasi internal. Basis data inti Institut Sains dan Teknologi terkunci. Proyekku juga terlibat. Aku harus segera kembali. Institut Sains dan Teknologi. Bahkan sistem Institut Sains dan Teknologi pun tidak mampu menahannya. Kekuatan di balik serangan ini mungkin jauh melampaui imajinasi. Kau dan paman lu masuk duluan. Aku akan datang setelah selesai menangani data proyek. Baiklah. Ayah, mengapa ayah masih mengikuti kami? Kembali dulu. Bukankah kamu memintaku untuk membantumu? Institut Sains dan Teknologi sendiri saat ini hampir tidak bisa melindungi diri. Stewart Shaw pasti kewalahan saat ini. Apa yang bisa ayah bantu? Jangan hanya membuat masalah bagi saya saat ini. Kembali. Ada apa dengan sistem Institut Sains dan Teknologi? Insinyur Lu, saya sudah lama mencoba menghubungi Anda. Kali ini lawan menggunakan Segmenhiv yang ditingkatkan. Mode serangan ini lebih berbahaya daripada yang terjadi di Jiangcheng 5 tahun lalu. Mereka jelas datang dengan persiapan. Dan sekarang kita hanya bisa mengandalkan pertahanan pasif. Pertahanan pasif. 5 tahun lalu, saya mampu memblokir serangannya. Sekarang, saya menolak percaya bahwa kita tidak bisa menghancurkan konspirasinya. Semuanya. Kalian bisa tenang sekarang. Krisis yang kita hadapi telah teratasi. Selama kita bersatu dengan tulus ke depannya, kita pasti akan mampu membuka situasi yang lebih baik di bidang teknologi. Maafkan saya semuanya. Saya terlambat. Lu Fan, Anda datang tepat waktu. Silakan duduk. Direktur Hu, saya dengar sistem Institut Sains dan Teknologi juga lumpuh kali ini. Sebelumnya kami berencana untuk bersama-sama mengembangkan sistem pertahanan. Apa yang harus kita lakukan sekarang mengingat situasi ini? Jangan khawatir. Saya sudah menyelesaikan krisis ini. Bagaimanapun saya adalah presiden yang dicalonkan oleh semua orang. Jadi saya harus memikul tanggung jawab. Benarkah? Itu bagus sekali. Bagaimana Direktur Hu menyelesaikannya? Skala serangan ini sangat besar. Mungkinkah kita memiliki sistem pertahanan baru? Tidak perlu pembelahan. Tidak perlu pertahanan. Cakupan serangan ini sangat besar. Jika kita tidak bertahan, bukankah kita akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih? Bukan kami. Itu Anda. Direktur Hu. Apa maksudmu dengan itu? Lu Fan, saya sudah menyerahkan teknologi inti perusahaan Anda kepada Schmeden. Dia berjanji untuk bekerja sama dengan kita dan bersama-sama mengembangkan sistem jaringan baru. Mulai sekarang, kita tidak akan saling melanggar. Kamu menjual teknologi saya. Saya tidak setuju. Lu Fan, apa gunanya menolak? Semua orang sudah memilih dan meloloskannya. Anda menyelamatkan semua orang. Lu Fan, tahan saja rasa sakit hati ini.
Kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Kami akan memberikan kompensasi yang sesuai nanti. Ya, meskipun Anda menderita kerugian. Kita juga bisa bekerja sama dengan organisasi internasional SCMED. Kesepakatan ini tidak merugikan. Kamu mengundang serigala masuk ke dalam rumah. Saya sangat keberatan. Luven, biarkan saya selesai bicara dulu. Tidak akan terlambat bagi Anda untuk memilih. Setelah itu, apakah Anda tahu siapa dalang di balik serangan ini? Itu adalah SCMED. Dengan teknologi kita, bagaimana kita bisa melawan SCMED? Tidak hanya itu, kali ini dia bekerja sama dengan 10 organisasi peretas asing. Sistem Institut Sains dan Teknologi juga ditembus oleh upaya gabungan mereka. Sudah berakhir. Kita benar-benar tamat kali ini. Tidak. Satu-satunya yang tamat adalah Anda. Saya baru saja mengatakan, kita sudah mencapai kesepakatan dengan SCMED. Kesepakatan tercapai. Mulai sekarang, semua pencapaian penelitian ilmiah dari Institut Sains dan Teknologi Jiangchen miliknya, kamu mengkhianati Institut Sains dan Teknologi. Hukicher, apakah kamu gila? Anda yang gila. Mengapa SCMED mengerahkan segalanya? Itu semua karena teknologi kuantum Anda mengancam mereka. Apa yang mereka inginkan adalah Anda untuk benar-benar menghilang dari sektor ET. Ini alasanmu untuk mengkhianati Institut Sains dan Teknologi. Teknologi Anda terlalu memukau. Terlalu memukau hingga membawa semua pada kehancuran. Jika kita tetap bersama Anda, hanya ada jalan buntu. Jadi kamu memilih untuk mengorbankan saya. Orang pintar harus tahu cara beradaptasi dengan keadaan. Mulai sekarang, Anda bukan lagi bagian dari Institut Sains dan Teknologi. Orang-orang SCMED sudah dalam perjalanan. Nah, Hukichen, kalian para pengkhianat, mengkhianati teknologi Dacia. Kau tidak akan berakhir baik. Diam dan ingat. ada apa nak? Kamu keluar begitu cepat. Ayah aku sudah tamat. Semuanya benar-benar berakhir. Jangan khawatir nak. Ayah ada di sini, oke. Ayo kita makan sebentar dulu. Ayo, ayo, ayo. Ayah, aku sudah menjadi tidak berguna. Sekarang aku bahkan tidak mampu membeli makanan. Ayo, ayo, ayo. Makanlah sampai kenyang kali ini. Ayah yang traktir. Ayo. Aku selalu meremehkanmu. Menolakmu. Dan sekarang aku harus bergantung padamu untuk menopangku. Benar-benar tidak berguna. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah anakku, menghabiskan uang untukmu. Saya senang melakukannya. Bukankah ini anak Kui Tua? Apakah kamu putra Kui Tua Xiao Kai? Kui Kai putra dari Kui Tua. Mengapa kamu punya waktu untuk datang membantu hari ini? Paman Lu. Sistem perusahaan kami ditembus oleh peretas. Sekarang saya menganggur. Saya hanya bisa kembali dan membantu ayah saya bekerja. Kui Kai, bukankah kau direktur ET dari Huafeng Technology? Apakah perusahaanmu juga diserang? Ya. Para penyerang menggunakan virus untuk mengendalikan semua data inti kami. Mereka menuntut kami menyerahkan teknologi terbaru kami. Bos kami menolak. Keesokan harinya perusahaan. Jangan khawatir. Kalian anak muda, masih punya jalan panjang di depan. Akan ada banyak kesempatan nanti. Peluang. The film was translated and narrated by M Media. Peluang apa lagi yang ada? Sekarang seluruh internet Dacia telah diinvasi oleh internet SCMED. Kita bahkan tidak punya repositori kode. Dengan apa kita harus melawan? Jangan khawatir, ayah akan membantumu. Itu tidak akan terlalu lama. Cukup. Apa gunanya kau membual bahwa kau mengenal begitu banyak orang? Institut Sains dan Teknologi telah jatuh. Kau hanyalah seorang tukang reparasi. Apa yang bisa kau lakukan? Tunggu. Anak muda, lihat dirimu. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada ayahmu hanya karena seseorang sudah tua. Haruskah mereka dihina? Bukan itu maksudku. Aku hanya... Lupakan saja. Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu.
Kurangi minum, kamu mabuk. Nak, Aku tidak butuh kau memberitahuku apa yang harus dilakukan, ayah. Selama bertahun-tahun ini, aku belajar pemrograman sendiri. Begadang menulis program. Kapan aku pernah bergantung padamu? Sekarang lihatlah kita. Aku telah kehilangan segalanya, namun kau masih ingin bersikap sok di sini. nak. Di matamu, apakah aku benar-benar tidak berguna? Bukankah begitu? Biar ku beritahu, aku sudah muak. Kau tidak tahu apa yang aku alami. Nak, ada kesalahpahaman di antara kita. Salah paham. Aku mengerti dirimu. Menghormati. Dalam hal kondisi materi, aku memberimu yang terbaik. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang pernah kau berikan padaku? Sejak kecil aku mendengarkanmu. Tidak berusaha untuk menang atau bersaing. Tidak mengejar kesombongan. Ketika aku masih kecil, guru bertanya padaku, apa pekerjaan ayahmu? Aku bilang, ayahku adalah seorang tukang reparasi. Semua teman sekelasku menertawakan ayahku. Mengatakan dia cuma tukang servis komputer payah. Apa kau tahu bagaimana rasanya itu? Setelah memasuki masyarakat, begitu para investor itu mendengar bahwa ayahku adalah tukang reparasi komputer dan suka membuang, mereka semua mundur satu persatu. Ini semua karena kau. Karena kau selalu suka membual bahwa kau adalah semacam orang yang sangat cakap. Mereka bahkan berpikir putramu juga seorang pembual. Cukup. Anak muda Anda sudah minum terlalu banyak. Kurangi bicara. Cepat pulang dan tidur. Bukankah lebih baik menikmati hidup damai di rumah saja? Mengapa bersikeras keluar untuk memperbaiki komputer payah itu? Berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan dari memperbaiki komputer? Nak, ini adalah kegagalan pengasuhanku. Aku hanya membiarkanmu melihat permukaannya. Mulai hari ini, aku akan membiarkanmu melihatku dari sudut pandang baru. Melihat dari sudut pandang baru. Bagaimana? Dengan terus membual tentang berapa banyak orang penting yang kau kenal. Nak, memang benar. Beberapa tanggung jawab seharusnya tidak ditanggung olehmu sendirian. Ayah. Bahkan di saat seperti ini, kau masih tidak bisa mengubah kebiasaan membualmu. Jika kau mabuk, pulang saja dan berbaring. Paman Shen. Sinyal. Lu Feng, biar ku perkenalkan lagi. Ini ayahku Shen Hongyuan, Ketua Grup Teknologi Internasional Xingbang. Grup Xingbang. Itu adalah perusahaan terkemuka yang mengendalikan 60% teknologi dunia. Ketua mereka sebenarnya adalah penduduk asli Dacia. Lu tua masih menyembunyikan sesuatu. Sudah waktunya untuk keluar dan meregangkan otot. Salam Presiden Lu. Lu Presiden Lu. Ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Nak, serangan balik yang sesungguhnya dimulai sekarang. Steward Xiao mulai rencana serangan total. Biarkan musuh tahu bahwa jaringan Dacia kita bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Lu tua. 100.000 komputer sipil telah terhubung ke matriks pertahanan. Saya sudah mengirimkan notifikasi darurat kepada semua pengguna Dacia. Selama mereka mengklik konfirmasi, perangkat mereka dapat berubah menjadi senjata serangan balik. Schumed bekerja sama dengan 10 organisasi peretas asing. Jadi kenapa kita punya 1 miliar rekan senegara bersatu melawan musuh bersama? Ayah. Apakah ini benar? Garis pertahanan jaringan Dacia kita tidak pernah hanya tentang satu orang atau masalah satu organisasi saja. Xiao Kai, Ya, apakah kamu ingin secara pribadi merebut kembali teknologi yang telah dicuri? Paman Lu. Saya akan mendengarkan Anda. The film was translated and narrated by M Media.
Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua sistem macet? Tuan, volume IP yang sangat besar membanjiri dari Dacia. Sistem pertahanan kami tidak bisa bertahan lagi. Tidak mungkin. Rencana kami sempurna. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya bisa tahu apa yang harus dilakukan? Lui Shenhua. Itu pasti dia. Siapkan mobilnya. Aku harus menemukannya. Berapapun harganya. Aku harus menghentikannya. Penyerang telah dihancurkan. Cari tahu untukku. Berapapun harganya. Aku harus menemukan Lui Shenhua. Lui Shenhua. Ternyata itu kamu. Kau menghancurkan Hiveku. Mengenai masalah ini, kau harus memberiku penjelasan. Skemit. Sudah 5 tahun tidak bertemu. Emosimu sudah cukup membesar. Hentikan omong kosong. Perjanjian ini ditandatangani 5 tahun lalu, di bawah saksi penguasa Daciamu, menyaksikan penerbitan visa. Tertulis jelas hitam di atas putih, dan agresi bersama. Tapi kali ini, kau menghancurkan sistem Hiveku. Kamu masih ingat perjanjian ini? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Serangan jahatmu terhadap Institut Sains dan Teknologi Jiangchen. Bagaimana kamu menjelaskannya? Itu bukan aku. Itu adalah agen Daciamu yang memohon untuk bekerja sama denganku. Aku hanya memberikan dukungan teknis. Dukungan teknis. Dia yang menyiapkan kerangka server. Siapa yang memberi perintah terakhir? Jangan anggap aku bodoh. 5 tahun lalu, aku berhati lembut. Aku membiarkanmu dan timmu keluar dari Dacia. Sekarang kamu menyerang lagi. Apa kamu benar-benar berpikir kami mudah digertak? Tuan Lu, ini benar-benar salah paham. Tim penegak hukum seharusnya segera tibakan. Skemit. Karena kamu sangat menyukai Dacia. Kalau begitu tinggallah di sini selamanya. Renungkan baik-baik tentang bagaimana kata perjanjian seharusnya ditulis. Bawa dia pergi. Tuan Lu, Tuan Lu. Cukup. Ikan besar juga sudah tertangkap. Kita harus pergi membereskan ikan-ikan kecil itu sekarang. Kalian bertiga. Kemana kalian berencana pergi? Presiden, penegak hukum sudah diberitahu. Presiden. Presiden apa? Hu Jizhou, kau masih berpura-pura bodoh di saat seperti ini. Insinyur Lu, dia adalah Presiden Institut Sains dan Teknologi kita. Kau berkolusi dengan kekuatan asing, merusak jaringan Dacia. Apa kau benar-benar berpikir bisa lolos begitu saja? Dia adalah presiden. Dia adalah presiden. Dia adalah presiden. Jadi kenapa, kalau dia presiden, kau bilang kami berkolusi dengan kekuatan asing? Apa kau punya bukti? Smith sudah mengaku. Semua bukti ada di sini. Di dalamnya ada email korespondensimu dengan Smith dan catatan transfer. Setiap item, setiap kasus. Buktinya tak terbantahkan. Ini tidak mungkin. Bukti ini semua palsu. Lui Shenhua, kau pakai jabatan publik untuk balas dendam pribadi. Sengaja merekayasa bukti untuk menjebak kami. Menggunakan jabatan publik untuk balas dendam pribadi. Hu Qichen, kamu masih keras kepala menolak melihat kebenaran bahkan sekarang. Bukti yang tak terbantahkan ada di sini. Di dalamnya ada rencana lengkap soal plot seranganmu. Sistem keamanan jaringan Dacia. Kalian semua. Apakah aku perlu membacakannya untukmu? Kau. Bagaimana kau bisa tahu? Jangan berpikir bahwa sedikit metode enkripsi milikmu begitu kuat. Sejak Schmedet memasuki negara ini, dia sudah dimasukkan dalam ruang lingkup pengawasan. Setiap transaksi antara kalian, setiap panggilan telepon, sudah lama direkam. Tidak. Aku tidak percaya. Ini semua palsu. Itu Anda. Semuanya adalah rencana yang diatur oleh Anda. Jalan ini kalian pilih sendiri. Berkolusi dengan kekuatan asing, mengkhianati Dacia. Kalian seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba.
Hukum tidak akan salah menuduh orang baik, pun tidak akan membiarkan penjahat bebas. Sesuai perintah kami menangkap tersangka yang terlibat dalam membahayakan keamanan jaringan Dacia. Bawa mereka pergi. Ya. Palsu ini semua palsu. Setiap upaya untuk merusak keamanan Dacia tidak akan luput dari sanksi hukum.